Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai masa dewasa awal. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dewasa atau kedewasaan merupakan perubahan perilaku seseorang menjadi lebih matang ataupun perkembangan mental dan juga cara berperilaku dari tiap-tiap individu lebih baik lagi dari sebelumnya, maupun berkaitan dengan kondisi seksual dari tiap-tiap individu dan juga perkembangan mental dan pola berpikir dalam pada individu tersebut. Kemudian pengertian dari dewasa awal sendiri adalah perubahan atau transisi dari masa remaja menuju masa dewasa. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari dewasa awal ini sendiri merupakan masa di mana manusia atau individu tersebut sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam artian bisa menerima kedudukannya dalam masyarakat, siap untuk bekerja, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan juga dapat terlibat sosial yang baik dengan masyarakat luas dan juga mulai menjalin hubungan dengan lawan jenis. Namun tingkat kedewasaan pada seseorang itu biasanya relatif. Jadi tidak mesti ketika kita berumur semisal kita berumur 21 tahun, kita memiliki wajah cukup dewasa ataupun sikap yang mencerminkan kita dewasa itu belum tentu. Jadi semua itu tergantung pada sikon dan kondisi pada tiap-tiap individu, entah itu dari lingkup keluarganya maupun lingkup teman bermainnya dan sebagainya. Jadi kedewasaan dalam diri seseorang itu relatif dan juga tergantung pada sikon dan kondisi kejiwaan juga dari individu tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal. Masa dewasa dikatakan sebagai masa sulit karena pada masa ini seseorang mulai melepas dari ketergantungan pada orang tua dan mulai belajar untuk hidup mandiri. Adapun ciri-ciri masa dewasa awal antara lain yang pertama adalah masa pengaturan. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum menentukan mana yang cocok untuk dirinya. Lalu, setelah menemukan pola hidup yang diyakininya, ia akan mulai mengembangkan pola sikap, perilaku, dan nilai yang ada dalam dirinya. Yang kedua adalah usia produktif. Yang ketiga adalah masa bermasalah. Pada fase ini, muncul masalah-masalah baru yang berbeda dengan masalah sebelumnya. Pada fase ini dituntut untuk beradaptasi dengan peran barunya, entah dalam masalah pekerjaan maupun dalam masalah pernikahan. Yang keempat adalah masalah ketegangan emosional. Yang kelima, masa perubahan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ketika masa ini berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya yang semakin meluas. Yang keenam adalah masa keterasingan sosial. Pada masa ini, kegiatan sosial yang sebelumnya mudah dilakukan akan semakin sulit dibatasi karena berbagai tekanan, misalnya dalam masalah pekerjaan. Yang ketujuh adalah masa komitmen, yang kedelapan adalah masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru, yang terakhir atau yang kesembilan adalah masa kreatif. Pada masa ini, seseorang bebas melakukan apa saja yang ia inginkan, tergantung minat, potensi, dan kesempatan yang dimilikinya. Aspek-aspek perkembangan masa dewasa awal dan tugas perkembangan masa dewasa awal. Yang pertama adalah aspek-aspek perkembangan dewasa awal. Terdapat 5 aspek, di antaranya yaitu perkembangan fisik, perkembangan seksualitas, perkembangan karir, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosio-emosional. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Secara fisik, seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak.
Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan produktif. Yang kedua adalah perkembangan seksualitas, berkaitan dengan sikap dan perilaku seksual pada tiap-tiap individu sebagai kodrat dan dampak dari perubahan-perubahan hormon yang terjadi. Perkembangan seksualitas merupakan pola pembentukan identitas gender sebagai laki-laki maupun perempuan yang diakibatkan oleh perkembangan hormon kelamin. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif. Dilihat dari perkembangan kognitifnya, individu dewasa awal seharusnya sudah dapat berpikir reflektif dan menekankan pada logika kompleks serta melibatkan intuisi dan juga emosi. Yang keempat adalah perkembangan karir. Menurut Super, perkembangan pemilihan karir pekerjaan dapat dibagi menjadi 5 tahap, yaitu masa kristalisasi, masa spesifikasi, implementasi, masa stabilisasi, dan masa konsolidasi. Dan yang terakhir adalah perkembangan sosio-emosional. Kondisi perkembangan sosio-emosional pada fase sebelumnya cenderung sangat terkait dan mempengaruhinya. Pasalnya, dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya pada fase ini tidak hanya sekedar mampu menunjukkan jalinan persahabatan atau percintaan, namun lebih mengarah kepada hubungan sosio-emosional yang terikat oleh komitmen dengan menunjukkan hubungan dengan niat untuk mempertahankan dalam mempersiapkan diri menuju kehidupan bersama melalui pernikahan dan tahap berkeluarga. Selanjutnya adalah tugas perkembangan masa dewasa awal. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal diantaranya adalah menemukan relasi dengan kelompok sebaya, menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas, mulai bekerja, memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga, belajar hidup sebagai seorang suami ataupun istri, mengasuh anak dan mengelola keluarga, bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik, serta mencari kelompok sosial yang sesuai atau menyenangkan. Hurlock membagi tugas perkembangan dewasa awal antara lain sebagai berikut: mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan bergabung dalam suatu kelompok sosial. Setiap fase kehidupan manusia terdapat tugas-tugas perkembangannya masing-masing. Semakin tinggi fase kehidupan manusia, maka semakin sulit juga tugas yang harus diembannya. Seseorang yang memasuki masa dewasa awal harus bisa merealisasikan tugas-tugas seperti yang disebutkan tadi. Jika manusia atau individu dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut, maka akan semakin mudah baginya untuk menyelesaikan atau menjalani kehidupan fase berikutnya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menyelesaikan tugas perkembangan tersebut, maka akan mengantarkannya pada ketidakbahagiaan dan akan semakin sulit baginya untuk menjalani fase kehidupan di tingkat yang selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.